Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian ingat semester genap. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Atau secara sederhananya adalah belajar adalah perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ciri-ciri belajar yaitu yang pertama, ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, yang berarti hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Ciri-ciri yang kedua yaitu perubahan yang terjadi adalah tetap atau permanen, yang berarti perubahan yang terjadi akan terus berlanjut, bukan sekedar perubahan emosional saja. Misalnya dari sedih menjadi senang, dari marah menjadi tenang. Yang ketiga yaitu terjadinya melalui pengalaman yang bersifat individu, yaitu belajar hanya akan terjadi jika dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Selanjutnya, pembelajaran adalah hasil dari interaksi antara siswa dengan guru dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang sudah dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Ciri-ciri pembelajaran yaitu upaya sadar dan disengaja. Pembelajaran harus membuat siswa itu belajar. Ciri-ciri selanjutnya yaitu pembelajaran harus memiliki tujuan sebelum melakukan proses. Selanjutnya, pelaksanaannya harus terkendali dengan baik itu isinya, waktu, proses, maupun hasilnya. Soal yang kedua yaitu jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar menurut para ahli yaitu yang pertama, belajar bertujuan untuk mendapatkan perubahan di dalam diri seperti tingkah laku. Yang kedua, belajar bertujuan untuk mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi baik. Yang ketiga, belajar bertujuan untuk mengubah sikap negatif menjadi positif, yang tidak hormat menjadi hormat. Yang keempat itu belajar bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan. Yang kelima, belajar bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai bidang. Prinsip-prinsip belajar menurut para ahli yaitu yang pertama, dalam belajar, setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur penyajian yang sederhana sehingga siswa dapat memahami materi tersebut. Yang ketiga, belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat kepada siswa. Yang keempat, belajar harus memerlukan sarana yang cukup sehingga anak dapat belajar dengan tenang. Yang kelima, belajar juga perlu adanya interaksi anak dengan lingkungan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil akhir yang ingin dicapai pada proses pembelajaran. Tujuan ini meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap atau nilai yang diharapkan diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti suatu pembelajaran. Prinsip pembelajaran yaitu ada landasan berpikir dan landasan bijak, dengan harapan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian, perbedaan, serta contoh implementasi teori behavioristik dan konstruktivistik serta referensinya. Yang pertama, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang lebih mengedepankan perubahan tingkah laku peserta didik sebagai hasil dari pengalaman. Contoh implementasi teori behavioristik yang pertama adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan sekolah.
Yang kedua yaitu siswa melakukan latihan soal secara berkala untuk memperkuat pemahaman mereka. Referensi dikemukakan oleh Syah Muhyiddin 2011. Selanjutnya, teori konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung, yaitu membangun pemahaman diri sendiri di 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Contoh implementasi teori konstruktivistik ini yang pertama yaitu guru memberikan tugas proyek kepada siswa untuk memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa diberi kebebasan untuk mencari solusi mereka sendiri dengan menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Contoh selanjutnya yaitu siswa melakukan kerja kelompok untuk saling bertukar ide dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas. Referensi dikemukakan oleh Driver dan Ogden 1994. Jadi perbedaan antara teori behavioristik dan konstruktivistik ini adalah teori behavioristik adalah teori yang lebih mengedepankan perubahan tingkah laku, sedangkan teori konstruktivistik yaitu teori yang lebih mengedepankan lingkungan belajar yang mendukung, yaitu membangun pemahaman diri sendiri pada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.